Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmed Ihsan Darmawan. Saya merupakan student dari Pro-A DTS 2024 di kelas DevNet kelas C. Nah, pada kali ini saya akan mencoba mempraktekkan tentang Integrate REST API in a Python application, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir di pelatihan ini. Oke, langsung saja kita mulai. Ini kalau kita lihat, ini saya udah ada modulnya ini, Integrate REST API in a Python application, yang mana ini kita tujuannya itu untuk mengimplementasikan tentang API yang telah kita pelajari selama pelatihan di salah satu aplikasi, yang mana pada kali ini kita mencobanya itu di aplikasi Python. Ini kalau sesuai petunjuknya ini yang harus diinstal itu kalau VMware, yang mana DevOps-nya itu udah diimport juga seperti itu. Ini kalau saya di sini saya udah ada ini, udah running juga. Nah, di sini nanti kita demonstrate kita pakai API-nya dari Grasshopper Direction Application. Ini aplikasi map. Ada API, kita coba request and response-nya kita lihat gimana. Oke, API key dan segala macam. Oke. Ini kita buat satu PC, VMware atau VirtualBox, dan DevX Virtual Machine seperti itu. Oke. Ini kalau kita running di VMware-nya itu kurang lebih bakal seperti ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, itu kita coba mempraktekkan API menggunakan API dari Grasshopper menggunakan Python. Oke, pertama kali kita buka dulu VS Code-nya, running dulu, buka VS Code-nya seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti ini VS Code. Oke. Nah, langkah pertama sebelum kita menggunakan API dari Grasshopper, kita harus kalau belum punya akun, silakan sign up dulu. Bisa kita bisa kita buat akun di sini www.grasshopper.com seperti ini. Tapi kalau udah sign up segala macam, kita harus membuat API key-nya terlebih dahulu. Dimana kalau udah login kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ini ada API key seperti itu. Nah, kalau memang kita belum pernah buat API key, ini harusnya kosong ini. Kita buat add API key, kasih deskripsinya apa terserah gitu. Misal untuk belajar Cisco seperti itu. Nanti kalau udah di add kurang lebih bakal dapat key ini. Nah, key ini yang kita harus simpan, yang bakal kita gunakan untuk demonstrasi pada kali ini. Oke, ini kita simpan aja dulu nih. Oke, kalau API key udah di generate. Oke, nah ini kita buat file baru, file Python di VS Code, yang mana kita buatnya itu di virtual machine yang udah kita jalankan tadi seperti itu. Nih. Oke, sebelum itu kalau mau saya buat folder projectnya terlebih dahulu, biar kita lebih mudah manajemen aplikasi kita. mkdir Grasshopper. Oke, cd Grasshopper. Oke, ini udah ada nih. Ini kita terminalnya kita siapin aja dulu ke folder project kita. Nanti kita runningnya bakal di terminal ini seperti itu. Oke, bisa di sini lihat di file, kita buat dulu nih open folder. Kita arahin nih ke folder yang baru kita buat tadi ini. Kita arahin saja di sini. Open. Oke, kita buat file baru di sini. Klik kanan new file. Kita kasih aja nama grab1. Kita buat aja nama filenya grab1.py. Oke, ingat Python itu extensionnya dari .py. Yes. Oke,
Kita lihat nih, step 1 file baru udah dibuat. Kita importing module for the application that we needed. We need request and URL parse. Oke, copy aja nih bisa nih, atau ketik aja lah, import request. Oke, import URL parse. Oke, seperti ini. Oke, bisa kita cek apakah ada kesalahan, ada error atau enggak. Bisa kita simpan file save, atau sebagai programmer sejati kita cukup tekan Ctrl S saja ya, nggak usah repot file save ini, terlalu merepotkan itu. Oke, untuk memastikan bahwa aplikasi kita ini jalan, bisa kita tes dulu di Python 3. Nama file tadi apa, graph 1 ya, seperti ini. Kalau nggak ada error atau segala macam, berarti ini aplikasi kita importnya udah benar gitu, nggak ada error ya. Oke, kita build URL for the request of Grasshopper. Oke, ini namanya API seperti kita pelajari waktu itu. Dia pakai sistem HTTP, yang mana di HTTP itu ada namanya URL, ada host, ada path, ada query dan segala macam. Oke, nah ini kita build dulu URL yang diperlukan untuk melakukan request ke Grasshopper tadi. Oke, kita ikutin tutorial ini aja. Ini kita buat geocode URL mana ini ya, kita copy aja lah, copy paste ini URL nanti kita bakal gunakan URL ini. Nah ini ada apa ini, ada host, path. Nah ini ada tandanya, ini ujungnya ini bakal ada query-nya bakal di sini. Tapi nanti kita build nanti menggunakan Python ini. Oke, misalnya kita buat variabel lagi, misal lokasi 1. Bisa kita buat lokasi 1 pertama adalah Jakarta, contoh. Lokasi kedua kita buat Bandung, misal, contoh. Oke, key-nya kita simpan di buat variabel lagi, buat variabel key untuk menyimpan key yang telah kita generate tadi. Yang mana tadi udah kesimpan di sini. Dan ya kita bisa ketik apa saja nih. Klik kanan copy, buka virtual machine tadi. Lihat di sini. Ya paste. Sini. Ini udah variabel yang kita butuhkan udah ada di sini. Nah, terus kita buat URL dulu yang diperlukan. Ya kita combine URL dan query yang dibutuhkan ini, seperti itu. Ya, bisa kita buat sini geocode URL plus tanda plus ini. Kalau string ketemu string itu fungsinya sebagai concat antara kedua string. Kita gunakan URL parse, gitu ya kan, URL encode. URL parse URL encode ini salah satu modul bawaan dari Python, yang mana kita bisa convert dari objek biasa menjadi query URL seperti itu. Misal kita normalnya kita buat seperti ini misalkan, atau misal location Bandung, misal contoh gini ya kan. Nah, dengan adanya URL encode ini kita agak perlu repot buat seperti ini. Tinggal pakai modul, tinggal import, tinggal pakai. Itulah enaknya pakai Python seperti itu. Nih, buat nama query-nya itu Q sesuai dengan contoh ini. Masukkan variabel kita lokasi 1. Mana nanti ini kedepannya nanti ini bisa fleksibel, nggak hanya statis Jakarta doang nih, nanti bisa fleksibel seperti itu. Oke. Limit 1. Nah ini key, kita masukin variabel key kita, tinggal panggil aja seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah, kita buat requestnya di sini. Bisa buat variabel data. Kita panggil requestnya pakai get. Iya, ada get, post, patch, put, dan segala macam, tapi ini kita pakai get.
get URL udah dibangun tadi. Oke, sebelum kita running nih, coba kita tes dulu nih, ini kira-kira benar nggak ini URL ini. Bisa kita pakai print URL untuk ngecek apakah kita URL building ini benar atau enggak gitu. Seperti itu, kita save, running terminal, testing, ting, ya benar, udah jalannya. Ini kurang lebih URL seperti ini, ada host, path, dan query-nya gini banyak ya. Oke, kalau sudah kita get datanya, request get URL. Nah, kita respons data kita pakai JSON, dimana cukup familiar, cukup sering digunakan di berbagai macam API seperti itu. Jadi JSON data.json. Nah, JSON status ini untuk ngeget response code dari hasil request kita. Response code kemarin tuh banyak ya kan, ada respons 100, 200, 400, 500 dan segala macam. Oke, status code. Kita lihat nih, kita mau lihat respons dari hasil requestnya seperti apa, tinggal kita print variabel dari JSON data ini seperti apa, seperti itu. Oke, save. Ini kita running. Oke, nah ini respons bentuk JSON dari kita hasil ngehit URL API dari Grasshopper ini. Ini responnya seperti ini, berbentuk data JSON. Nah ini ada Jakarta, country Indonesia, country code dan segala macam. Oke, testing request. Oke, udah di testing. Ini sama ya, bisa ya. Oke, changelog rerun. Oke, kita coba ganti nih lokasinya, jangan Jakarta nih. Misal aku mau mana, misalnya Manado, kita coba, kita save, terus kita running lagi, dari save, running, ya ini Manado, country Indonesia. Oke, Sulawesi Utara, benar ya. Oke, URL sudah tadi. Ini kita kalau sesuatu terlalu ini dia di print juga nih URL, biar mungkin ya untuk debugging atau untuk testing segala macam, tapi boleh kita print juga nih. Geocode API URL for. Nah, ini untuk for inputannya kita tadi apa, lokasi 1. Oke, for lokasi 1, concat lagi, /n ini digunakan untuk new line saat print, ya enter gitu. URL seperti ini. Oke, JSON data. Nah ini kalau kita mau tambah lagi nih, tambah. Ini mau kita mau lihat ini respons code-nya gimana nih, ya kan? Bisa kita begini, and dengan respons code JSON status seperti itu. Ya, kita coba running apakah berjalan. Ya, errornya ada di unsupported itu. Oh, ini berhubung respons code ini, status code ini berbentuknya number integer, sedangkan print ini dia maunya hanya string doang nih. Nah ini dia, jangan dulu dia bukan string nih. Ini kita bisa parse data type menjadi dari number ke string dengan str ini. Ya, save, kita tes, enter, 0. Unsupported dengan kok gak mau ya. Mungkin karena ini JSON ini dia error ya, nggak bisa ya. Nah ini kita buat print baru aja nih, print gini ya. Ya jalannya URL-nya ini, respons JSON-nya seperti ini dengan respons code 200 seperti itu ya. Oke, jalan berarti.
building geocoding function nih agar aplikasi kita ini fleksibel. Kita bisa buat dalam bentuk function agar ya codingan kita nih jadinya reusable seperti itu. Oke, kita buat file baru aja ini biarlah ini sebagai testing kita udah jalan gitu. Buat file baru, buat namanya aja graph2.py. Oke, kita kopas ke sini. Oke, kita buat function namanya, kita kasih dev geocode. Oke, nah. Oke. URL-nya ini kita letakkan di atas ini agar dia jadi variabel universal gitu, bisa dipanggil di mana aja, nggak hanya kelimit dalam function ini aja. Oke, key-nya juga di atas ini. Oke. Dev geocode, inputnya lokasi gini ya kan. Oke, ini bisa kita delete. Oke. We need to remember one thing, yang namanya Python dia sensitif banget dengan indent. Jadi kalau misalkan di dalam function ini kita harus kasih indent, seperti ini, biar dia ngasih tahu bahwa yang menjorok ke depan satu ini bahwa dia di dalam function geocode seperti itu. Oke, ya. Seperti ini. Oke. Kita testing aja dulu nih. Di bawahnya buat geocode. Geocode lokasinya kita buat ini, bentar ya, kita benerin dulu variabel ini. Masih salah ini. Ini gini, lokasi. Oke, geocode misalnya aku pengen buat Bandung misalnya nih, bisa nggak kira-kira? Kita running 2, yes, dia jalan saya. Berarti pembuatan function ini kita udah benar seperti itu. Oke. Final code udah. Display data nih. Nah, selain kita pakai Python, sebenarnya URL ini bisa kita akses langsung dengan browser. Salah satunya dengan browser Chromium, gitu ya kan. Apa sih untungnya kalau kita running ini di browser? Ketimbang kita melihat datanya sebaris gini, kita bisa buat di sini biar tampilannya lebih rapi seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat ini JSON-nya ada beberapa objek, ada objek hits dengan key hits, locale segala macam. Isi hits ini berupa data array, yang mana array ini dia berisi ada point, latitude, longitude dari geocode yang kita cari tadi, ialah kota Bandung seperti itu. Ini lebih interaktif ya kan, lebih mudah dilihat seperti itu. Ada name, country segala macam. Oke, ini kita coba mau ekstrak data latitude dan longitude dari function ini. Kita bisa buat seperti ini biarin ini. Printnya kita buang dulu nih. Oke. Nah, nih di sini kita buat error handling juga ini. Kita buat error handling kalau seandainya dia sukses if JSON status sama dengan 200 ya kan. 200 itu artinya oke, alias API-nya nggak ada kendala, bisa diambil, bisa dijalankan segala macam. Oke, jadi buat variabel baru namanya latitude JSON data. Oke, tadi sebetulnya gini kan,
JSON data nih kan, JSON data hits array pertama, indeks pertama, point length gitu. Oke, misalnya gini ya, bisa buat gini. Hits array indeks pertama 0 point. Oke, latitude. Oke. Latitude seperti ini, terus longitude lng. Ya, oke. Else jika responnya enggak 200, maka berikan latitude yang kosong, bisa pakai non gini, atau longitude non alias enggak ada, seperti itu. Terakhir kita buat return value, JSON status latitude longitude. Oke. Ini kalau kita running, kita panggil function kita tadi dimasukkan dalam variabel, misalkan lokasi geocode seperti ini, geocode ini kita print lokasi geocode, jadinya kurang lebih ya tes error typo code ini kemana lokasi geocode typo lagi. Code. Nah, nih response code-nya berapa, latitude kita ini ada, longitude-nya ada. Nah, ini udah diekstrak datanya yang kita perlukan. Latitude, longitude seperti itu. Oke, tadi ini sudah, ini bisa additional information nih. Selain latitude, longitude, kita kan punya informasi lain nih. Nama kotanya apa, di negara mana, kode negara apa, state-nya itu provinsinya di mana, seperti itu ya kan. Oke. Bisa kita extend informasi yang kita berikan lebih lanjut, kita buat nih. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Kasih namanya dia begini. Oke. Ini kalau kita error handlingnya kita letakin atas aja nih, karena ketika saya ngoding tuh nggak terlalu suka kalau seperti ini. Kita bisa buat ini komen aja dulu. If not JSON 1 sama 200 alias ketika ada error atau response code selain 200, langsung saja latitude longitude non and name-nya non, langsung aja nih return JSON status lat long name seperti itu. Oke, berarti berhubung dari return, selain itu bisa letakin aja di bawah sini, dimana ini adalah ketika posisi ini posisi V, error atau fail. Kalau sukses langsung aja di sini sukses. Oke, ini bukan lagi error komentarnya ini. Latitude longitude. Oke, buat name-nya itu ini kasih aja ini. New name. Oke, new name. Kita ambil datanya dulu, name ya, name Bandung. Kita ambil sini name, JSON data dalam hits, array point yang ke 0. Itu name ya kan, ini name. Oke. Nah, selain kita pengen nampilin name-nya, kita juga pengen nampilin dia di negara mana dan di state mana atau provinsi mana, seperti itu kan. Nah, tapi ada tapinya nih.
tidak seluruh lokasi yang kita cari ini dia punya variabel atau parameter country name ataupun state name. Nah, jadi ini kita harus cek ini. Harus cek apakah datanya ada atau enggak. Kalau enggak kita cek, saat datanya enggak ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan sih, pasti programnya akan error, pasti akan exit ya, karena dia nggak nemuin variabel yang dicari seperti itu. Nah, ini untuk ngecek apakah datanya ada, kita bisa buat pakai if else lagi seperti ini. If country in JSON data hits regional, maksudnya itu apakah jika country ini ada. Oke, sesuai dengan ini. Oke, benar. Oke. Maka buat variabel country dan masukkan ini dalam variabel country seperti itu. JSON data hits null. Oke, country. Else kalau nggak ada country kasih string kosong seperti itu, jadi kosong aja gitu. Oke. Buat lagi di sini if kita state juga ya, if state in JSON data hits null, dalam JSON data hits regional. Buat variabel state yang mana isi ini state, else lagi state string kosong seperti itu. Nah, baru kita combine ketiga parameter ini, ketiga variabel ini. Nih. If length, nah ini kita harus ngecek apakah variabel country ini ada isinya, ada string atau hanya string kosong seperti itu. Bisa kita pakai function length namanya untuk ngecek length, panjang jumlah karakter dalam variabel tersebut. Nah, ini if length country lebih dari 0 dan length state lebih dari 0, ini maksudnya jika kedua variabel country dan state ini lebih dari maksudnya itu country dan state ada isinya seperti itu, kita buat variabel baru namanya new name. Nah, kita gabungin ini, kita pengen kalau misalnya semuanya lengkap maksudnya gitu kan, kita pengen buat misal Bandung, Jawa Barat, Indonesia seperti itu ya. Oke. Buat ini ya kita gabungin name plus buat komanya gitu kan, jadi Bandung koma ya kan, plus state Jawa Barat tadi kan, state koma Bandung koma Jawa Barat koma Indonesia seperti itu kan. Oke, country. Jika yang ada itu cuman state sedangkan country yang nggak ada, kita buat nih if pakai else if length country lebih dari jangan country state lebih dari 0, new name. Jika negara yang nggak ada, kita cukup tampilkan misalnya nih Indonesia nggak ada nih, cuma ada Bandung dan Jawa Barat doang, cukup tampilkan Bandung, Jawa Barat seperti itu. Oke, else misal nih country dan state-nya nggak ada semua nih, else cukup tampilkan namanya saja, ialah si Bandung tadi seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita return value-nya, ada JSON status, latitude, longitude, dan nama new name, nama panjang yang telah kita buatkan tadi seperti itu. Oke, kita contoh nih. Oke, jangan Bandung deh.
apa nih, Surabaya misalnya. Kita tes Python 3 graph 2P ya. Nah, error. Listen call. Punya error ini. 56 lokasi geocode. Oke. Iya, error guys. 7 if then country. Oh, astagfirullahaladzim, typo guys. Oke. Country. Allah. Country. Ya, ini jalan ya. Geocode API URL for Surabaya, ini API-nya. Ini ada response code, latitude, longitude. Nah, ini nama informasi yang telah kita buat tadi. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Seperti itu. Yes, jalan. Oke, terus bagaimana caranya kita pengen nih aplikasi kita nih lebih interaktif. Jadi ada user inputnya seperti itu ya kan. Nggak hardcode dalam codingan gini. Bisa kita manfaatkan fitur input gitu, input dari Python yang mana untuk meminta input dari user seperti itu. Oke, misal kita nanya asal kamu dari mana seperti itu. Oke, coba kita tes, jalan lagi. Nah, ini dia nanya asal kamu dari mana. Misal aku masukin Medan, enter. Allah, salah. Astagfirullah. Sorry. Sorry. Buat variabel dulu untuk nampung inputan tadi, lokasi. Oke. Lokasi. Oke. Log aja, log. Input. Nah, ini kalau input udah keterima, bakal masuk ke variable log. Kita kirim ke function ini, log. Ya, oke. Enter. Asal kamu dari mana? Medan. Nah, nih, dia running. Jalan, response code 200, latitude, longitude, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Seperti itu. Oke. Kemudian kita ini kan runningnya cuma sekali ya kan. Kita gini kan. Kita ketik dulu Python graph2.py, inputin apa misalnya nih Padang, enter, terus exit ya kan. Kayak seolah-olah aplikasi kita tuh nggak interaktif gitu loh, cuman running sekali. Gimana sih caranya aplikasi itu running terus? Jadi kita bisa input berkali-kali. Tapi saat di momen yang dibutuhkan juga kita bisa exit, quit dari program buatan kita seperti itu. Nah, ini kita bisa memanfaatkan while loop, mana bisa buat di sini. Jadi program utamanya seperti itu, while true. Nah, ini. Nih, kita masukkan dalam while seperti itu. Asal kamu dari mana? Selain dia menanyakan lokasi tadi, kita harus buat fungsi exit programnya juga, ya kan? Masa kita running tapi stuck di aplikasi kita dong, tapi nggak bisa exit, kan nggak lucu ya kan? Oke. Jadi kita bisa buat seperti ini. Apa namanya itu? Oke. Kita buat tentukan jika inputan user itu sama dengan Q itu quit ya kan, maka kita break, artinya dia exit dari loop ini. Nah, seperti itu. Coba kita tes running, ya kan. Kita tes running asal kamu dari mana, misal nih Palembang. Nah, nih running Palembang, latitude, longitude, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Nah, setelah kita input udah hit API tadi,
dia nanya lagi nih, asal kamu dari mana. Nah, jadi kayak lebih interaktif ya kan aplikasi kita. Bisa dipakai berulang kali seperti itu. Asal kamu dari mana? Palembang udah. Misal nih apa nih? Apa Lampung nih misalnya. Nah, ini atau yang lain. Apa misalkan Kuala Lumpur contoh. Nih Kuala Lumpur seperti itu. Udah tutup itu. Oke. Kan stuck nih kan, dia nanya terus ya kan, asal kamu di mana. Terus kalau kita mau quit, ini kita udah tentuin queue tadi. Kalau kita masukkan queue, dia bakal keluar dari program kita. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Handling error. Apa sih maksudnya handling error? Handling error itu ya kalau seandainya aplikasi kita ada error, harus bisa dihandle dong oleh Python atau oleh aplikasi kita. Bagaimana contohnya? Misal nih, aku running nih. Misalkan aku cari yang lokasi nggak ada di dunia nih, apa misalnya nih? Oke, aku ketik sembarangan aja nih. Ketik sembarang. Nah, kan error ya kan? Nah, dia nggak ada apa namanya tuh, list index out of range alias latitude ini nggak ada karena nggak ketemu. Walaupun kita running, kita buka di Google Chrome Chromium. Oke, ya gini doang, hitsnya kosong ya kan? Ya karena nggak ketemu. Nah, ini ada nih, kalau ada kan ada ini. Ini hitsnya kosong. Nah, ini kita perlu error handling. Kalau ketika terjadi error yang sedikit lah, nggak terlalu signifikan, harusnya nggak exit seperti ini. Oke. Atau misal nih, ada usernya isengnya nih, kita running tapi inputnya kosong doang gini, langsung enter. Nah, ini kan harusnya kan 400 kan, harusnya ini ada error handlingnya ini nih, gimana ini, atau melarang user untuk kasih kosong seperti itu. Oke, untuk pertama kita cek dulu variabel dari function ini. Kita harus cek nih, ada nggak isinya lokasi ini. Kita buat sini kayak validasi seperti itu. If sorry, jangan pakai if ya, kita sini pakai while. Lokasi sama dengan string kosong, maka tetap tanyakan inputnya itu masukkan lokasi Anda. Seperti itu. Ya, kita coba tes pakai string kosong. Nih, masukkan lokasi Anda nih, dia nggak akan kelar, nggak akan lanjut hit API kalau lokasinya kosong. Tapi kalau kita isi, misal isinya lagi Jakarta tadi, baru dia hit API dan kembali ke perintah awal ini tadi di atas. Oke, exit. Ini udah validasi untuk inputannya biar nggak kosong. Atau nih error handling ketika API key kita ini nggak valid seperti itu. Contoh ini, misalnya key-nya kita ubah yang nggak valid. Aku ketik sembarangan aja, key tidak valid. Contoh, kalau kita maksain running, kamu dari mana? Jakarta. Nah, ini 41. Ini harusnya keluar, ini harusnya kita sebagai user atau sebagai pengguna kan, kita kan nggak tahu ini Pak 01 ini apa sih errornya, kenapa bisa error seperti itu kan, harusnya dikasih error atau pemberitahuan lah apa sih yang menyebabkan errornya seperti itu. Bisa kita buat error handling. Nah ya, atau kalau mau dites kalau terjadi error itu seperti ini ya, aku pilih. Nah ini ada message-nya seperti itu, wrong credential register and API key valid, seperti itu ya. Oke,
Oke, 40 menit. Mantap. Oke. Jadi di sini if not ketika error tadi harusnya kita nggak hanya memberikan string kosong gitu doang ya kan. Kita kasih juga notifikasi error seperti itu. Kita buat sini print buat sini terjadi kesalahan dengan status code. Kita kasih tahu status code-nya tadi JSON status plus, terus kita tampilin juga nah nih kita pengen tampilin message yang tadi ya kan. Buat aja lagi validasi di sini. If message in JSON data, maka print lagi dong. Print, kasih new line dengan pesan error. Oke. JSON data message seperti itu. Ya, testing. Tes lagi dengan key yang nggak valid. Key tidak valid misalnya ini. Kita coba running. Misal kamu dari mana? Jakarta misal. Dia nggak akan jalan nih karena tadi lagi string only str ini ya, running Jakarta. Oke. Terjadi kesalahan status code 401 dengan person error wrong credential register and get valid API key. Nah gitu, seperti itu ya. Jadi ketika ada error dia kayak tampil notifikasi errornya apa gitu. Di user itu nggak bertanya-tanya, kok aplikasiku nggak jalan, error, tapi nggak tahu errornya di mana, kan nggak asik gitu kan. Seperti itu. Oke, quit. Oke, lanjut. Nah ini apa namanya itu, ini error handling ketika datanya kosong seperti itu ya. Jadi yang membedakan ketika pencarian lokasi kita valid atau nggak valid tadi ini kan hit ialah di dalam variabel hit ini ya kan, key hit ini dia ada isi atau enggak. Yang mana tipe data hits ini ialah array seperti itu. Oke. Jadi bisa di sini juga bisa kita buat validasi. Coba sini ya kan. Sebelum masuk ke sini. Sukses. Kita cek dulu nih. Hits ini ada nggak dalam JSON data. Buat if hits Oke. Kita buat negatif aja nih. If not, jika tidak hits di dalam JSON data dan JSON data hits dan length dari JSON data hits ini tidak lebih dari 0 alias kosong, maka kita kasih latitude-nya kosong lagi, longitude-nya non kosong, new name-nya kita ini aja ya, tetap aja lokasi, terus kita kasih pesan error lagi, lokasi tidak ditemukan. Kita return JSON status latitude longitude new name seperti itu.
Oke, jadi kalau seandainya usernya mencari lokasi yang tidak ada di muka bumi ini, maka dia akan muncul error lokasi tidak ditemukan seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, ini kurang lebih cara geocoding menggunakan Grasshopper seperti itu. Oke, nah ini part kelima, ini kita pengen buat routing lokasi menggunakan Grasshopper. Maksudnya itu misal kayak Google Maps lah gitu. Kita dari posisi dari asal A tujuannya ke B, A ke B, terus ada routing jalan itu mau kemana aja, atau belok kiri, belok kanan, lurus, segala macam. Nah, ini kita buat aplikasinya seperti itu. Oke, buat lagi file baru, ini biarin aja tuh, file baru namanya graph 3.py. Oke, nah ini bisa copy pas lagi, ini kita ambil lagi, copy paste, karena kita masih perlu function geocode ini. Oke, tambahin juga ini route URL https. Apa benar ini? Oh, ini route. Oke. Ada di atas ini tadi tuh, belum aku masukin tadi. Itu ada, nah ini route URL nih. Nah, ini copy aja nih. Copy. Tadi step 5 ya. Oke. Nah, ini. Ya, gini ya. Route. Sontok. Oke, geocoding API. Dan tadi apa namanya itu? Routing. Nah, ini pertama-tama kita build dulu kurang lebih inputnya kan, asal, tujuan gitu ya kan. Karena ini kan baru satu nih, asal kamu dari mana doang, tujuannya kita belum ada nih. Nah, kita buat lagi gini, kita tambah input, maka lokasi asal kamu dari mana. Oke, kita buat validasi lagi. Jika user inputnya huruf Q artinya exit, seperti itu. Buat lagi nih log 7 buat input tujuan kamu mau kemana, seperti itu. Oke. Buat validasi lagi log 7 sama dengan Q exit, seperti itu. Oke. Buat sini asal geocode, kita masukin lokasi asal. Nah, karena ada dua lokasi tadi, kita buat dua kali juga manggil fungsi geocode ini, asal tujuan geocode lokasi 7. Nah, ini kalau kita coba print juga lokasi asal geocode dan 7 geocode ini, seperti ini. Tes running graph 3. Kebiasaan ya, asal kamu dari mana. Misalnya aku pengen dari Jakarta, tujuan kamu kemana? Ke Bandung. Dia 2 kali head API. Nah, ini keluar 2 informasi yang kita butuhkan, lokasi Jakarta dan lokasi Bandung, Jawa Barat.
Oke. Oke. Nah, ini. Sekarang kita pengen ini. At the end of the script, add the following lines to request routing information for the GraphHub Routing API. Nah, ini setelah kita memperoleh dua informasi ini, kita harus membuat URL API untuk routing kita tadi, ya kan? Dimana kalau kita perhatiin di sini dia butuh lokasi latitude longitude asal dan latitude longitude tujuan seperti itu. Ya, kan? Oke, biar untuk memudahkan program kita nih, kita kayak kasih batas gitu. Kasih garis seperti itu. Nah, buat validasi lagi nih, if not. Nah, ini kan kalau kita perhatikan tadi kan tiap variabel ini dia kan punya ini nih, status code, latitude, longitude, ya kan. Nah, kita harus ngecek apakah masing-masing response code ini 200 atau enggak. Jadi kita bisa panggil seperti ini aja, if not asal geocode indeks ke 0 nilai 200 ini sama dengan 200 dan 7 geocode 0 sama dengan 200, kasih error, print terjadi kesalahan. Nah, ini suruh keluar aja nih kalau misalkan error, print fail begini. Kalau sukses, oke. Ini kita buat build query untuk API kita tadi, buat variable. Oke, asal query. Karena kalau di sini dia pakai point ini, key query itu point. Dan point sama dengan oke. Nah, ini kita build nih, latitude dan longitude. String dari str, string dari asal geocode, bila latitude ini indeks ke 1, ya kan? Harus convert ke string, plus %2c ini kalau dalam URL, dalam query ini artinya koma seperti itu. Jadi kan latitude, koma, longitude. str asal geocode, indeks ke 1 dan str asal geocode indeks kedua ialah longitude yang tadi 0, 1, 2. Buat juga untuk tujuannya, tujuan query. Oke, udah ada nih. Nah, ini kita buat URL routingnya, ini routing URL. Bila kita komen dulu dari awal ini di atas ini kan root URL nih, kita combine root URL lib parse URL encode, key-nya kita masukin gini, key. Nah,
Kenapa yang ini nggak pakai URL encode ini? Karena untuk asal dan tujuan ini dia sama-sama pakai key apa namanya itu, key namanya point seperti itu. Nah di sini nggak bisa, objek nggak bisa punya nama key yang sama, jadi kita harus buatnya manual. Tambah aja ini asal asal query terus 7 query seperti itu. Oke. Nah, kalau mau testing kita print aja dulu ini URL-nya bener nggak, routing URL seperti itu. Oke, running. So kamu ini Jakarta, Bandung. Nah, dia fetch oke error. Tuple object is not callable. Oh, sorry. Typo sih. Harus pakai kurung kotak, jangan kurung bulat. Karena ini bukan function, ini adalah objek array lebih tepatnya. Nih, asal kamu kan Jakarta, Bandung. Nah ini keluar URL. Ini kalau kita akses kurang lebih outputnya seperti ini. Ya panjang ya, banyak nih, dan ini berarti jalan ini. Oke, mantap. Tinggal kita hit dari Python-nya. Buat sini routing data, kita simpan ke dalam variabel data. Karena request, lagi-lagi dia pakai get. Yalah, dengan URL udah kita buat ini. Kita simpan JSON-nya juga, routing JSON sampai dengan routing data.json, terus routing status code, routing status saja nih, routing data.status code. Oke, kalau kita print routing API statusnya apa, kita lihat, cek ini routing underscore status, buat line baru. Oke, string ini new line. Oke, dengan API URL sorry jangan koma, pas aja URL routing URL. Oke, kita cek Jakarta Tangerang. Nih, routing API status 200 dengan URL seperti ini. Ya, tinggal kita olah lagi data yang banyak ini. Soal kamu mana kontrol kill. Oke, sama ya tadi ya, API status 200. Ya, seperti itulah kurang lebih. Kemudian nih kalau kita lihat di sini kan banyak nih informasi yang bisa kita peroleh. Ada jarak, ada width-nya apa ya? Berat, masa berat. Ada waktu tempuh, seperti itu kan. Nah nih, kita pengen ambil data distance ini, jarak itu berapa ya? Berapa?
Oke. Nah, ini kita buat validasi dulu. If responsnya enggak sama dengan 200, maka tampilkan error. Terjadi kesalahan ketika fetch API routing. Exit, break. Buat gini biar lebih cantik aja tampilannya, kita kasih print garis gitu, garis batas. Buat sini print. Oke, petunjuk arah dari, nih kita pengen nampilnya nih, dari Jakarta, Jawa, Indonesia ke Tangerang, Banten, Indonesia, seperti itu. Buat ini 0123, indeks ketiga, asal geocode 3, terus menuju 7, geocode ketiga. Oke. Nah, nanti di sini dikasih informasi print dengan jarak tempuh berapa tadi distance ini dalam path distance. Oh ya, kita buat error handlingnya juga. If pathnya ada isi baru running, kalau nggak ada ya kosong gitu. Buat baru aja nih, if path in routing JSON, buat negatif. If not path in routing JSON and routing JSON path length lebih dari 0, maksudnya kalau kosong, tampil error lagi, print routing tidak ditemukan, suruh exit aja. Dengan jarak tempuh tadi ya kan, dia bentuk array ini, indeks ke 0. Jarak tempuh routing JSON path ke 0, ambil yang distance. Distance ini kalau diperhatiin ini dalam 1 meter seperti itu. Ya nanti bisa dikonversi ke kilometer dengan matematis segala macam, bisa itu. Tapi for the sake of simplicity cukup tampilkan dalam meter aja dulu lah. Oke, meter. Oke, buat juga durasi. Oke, durasi waktu. Nah, kita tampilin juga routing JSON time. Ini dalam satuan milisekon. Kita di detik. Oke, kita coba running dulu ya. Jalan asal kemana, Jakarta, Tangerang. Ya seperti ini, ya tidak ditemukan, asal tidak ditemukan. If not path in and length routing JSON path. Kok gak bisa?
gini hence info Jason bener loh. Boleh bisa nggak nih? Jakarta, Tangerang. Bukan. Oh, path S, ada S-nya. Pantes salah. Oke. Path S. Jakarta, Tangerang. Kebiasaan. Typo sih. Salah penempatan kurung. Jakarta, Tangerang. Can only biasaan. String only ya, string, convert ke string. Jakarta, Tangerang. Ini jalan nih. Petunjuk arah dari Jakarta Jawa Indonesia menuju Tangerang Banten Indonesia dengan jarak tempuh sekian meter dan durasi waktu sekian milisekon. Oke, jalan ya, bisa ya. Oke, menuju. Ini udah nih. Ini udah. Ini kalau lihat di modul ini, kalau mau itu ubah satuan ke mile, bisa dibagi ini, atau ke kilometer bagi 1000, ya kan, dari meter ke kilometer. Ini juga. Oke. Distance travel ini untuk kalau mau dengan satuan yang berbeda. Time kan dari milisekon pun bisa kita ubah ke dalam detik, menit, jam, seperti itu. Ini kalau mau pakai ini. Oke. Oke, ini kalau misalkan kita kopas aja nih, kita tes nih. Miles, kilometer. Dengan jarak tempuh untuk perhitungan waktunya itu. Data nih, routing JSON. Oke. Path data kita ubah nih jadi routing JSON. Plus all. Oke, nice. Nah, ini ya. Trip duration. Oke, JSON juga nih. Dengan durasi waktu. Dari Palembang kita mau ke Jambi misalnya. Nah, ini 300 km atau 200 mil
dengan durasi waktu tempuh 4 jam 6 menit. Nah, kan lebih mudah dibaca ya kan. Mudah dibaca seperti itu. Oke. Udah inspect instruction list. Nah, ini kalau kita perhatiin lagi tadi kan selain dia menampilkan jarak dan waktu tempuh, di sini juga ada tadi instruksi petunjuk jalan untuk menuju tujuan kita tadi ya kan. Nah, jarak berapa meter, arahnya tuh kemana, ke text continue, turn left, belok kiri, ke kanan, segala macam. Oke. Turn left into jalan Medan Merdeka Timur, seperti itu ya kan. Oke, dia tadi di dalam variable instruction seperti itu. Oke. Nah, di instruction ini juga di data yang bentuk array. Yang mana array ini kita bisa buat function looping, yang mana nanti tiap index array-nya tadi di looping satu persatu seperti itu kan. Jadi di instruction ini di looping pertama, looping kedua, looping ketiga, dan seterusnya hingga array-nya berakhir seperti itu. Oke. Nah, kalau kita tes buat nih bawahnya lagi untuk instruction tuh petunjuk arahnya tadi, buat pakai for each in range ya. Saya contoh ini ya. Oke. For each in range, dia pakai for each in range. Ini tadi length data kita tadi ialah di routing JSON dalam path index ke 0, ya tadi namanya instructions. Yang typo lagi, instructions. Oke. Each text, oke. Oh, pakai each ini ya. Oke. Kita mau ambil path-nya, ada path-nya ya. Oh, text time, oke. Distance, oke. Oke, instruction each text. Oke, kita mau ambil text-nya. Path. Oke. Routing JSON path 0 instructions each, maksudnya satu persatu, each text. Dan ini mau kita ambil nih, turn left, turn right, dan segala macam. Distance atau jaraknya tadi, ini berhubung tadi masih jarak ini satuannya apa tadi, meter ya. Kita bisa pakai ini bentuk ini aja ya, bentuk apa, kilometer seperti itu. Nah, kita pakai konversi ini aja. Routing JSON paths ke 0 instructions each distance for each in distance bagi
Oke, begini aja nih. Distance in kilometer ialah distance dibagi 1000, atau distance in miles, ml, mil aja nih, miles, ini konversi dari meter ke miles ini seperti ini, dibagi 1000 dibagi 1,61 seperti itu. Oh ya, seperti ini. Jadi masing-masing kita print nih, kita print. Oke, print. Oke. Print dalam Python agak keren ini. Kita bisa pakai multiple ini. Ini buat function gitu, keren pokoknya. Nol. Oke. 0, 1, F. Gini ya. Oke lah, kopas aja dulu, nggak apa lah. Nah ini bisa pakai dot format, kita kasih formatting dalam printnya tadi. 0 ini adalah nanti isinya path. 1 ini ialah distance in kilometer. Oke, distance in mil. Seperti itu. Coba kita tes running Python. Error. Ini distance yang lupa lewat ya. Oke, tes running Jakarta Tangerang. Nah ini instruksi yang tadi petunjuk jalan nih bisa nih. Terus 0,1 km ini ya kan, belok kiri, belok kanan, bla 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 dan lain sebagainya, seperti itu ya. Arriving destination seperti itu ya guys ya. Saya contoh nih, Palembang, aku mau ke Jambi. Nah nih Pak ini, jalan ini berapa mil, nah ya, nice, quick. Oke, sama nih udah. Nah, nih. Oke, jadi kita udah membuat aplikasi routing pakai Grasshopper menggunakan Python gitu ya kan. Oke. Tinggal kita buat apa namanya itu error handling dalam aplikasi kita. Maksudnya gimana nih? Ini kalau kita lihat di modul ini contohnya, misal usernya itu nginput dua lokasi yang tidak mungkin dilakukan dijalani secara nalar logika lah istilah itu. Kalau pakai mobil atau pakai motor itu impossible seperti itu. Contoh nih, misal kita contoh ya. Misal kita kamu dari mana? Jakarta. Tujuan kamu kemana? Ke Mekah misalnya kan? Mekah aja. Kan kalau logikanya nggak mungkin ya kan? Bisa. Yang baru. Arafah. Oh, bisa ternyata nih.
Ini Mekah kemana ini? Oh, Mekah, Jalan Mekah, Kalimantan Selatan, Indonesia. Aduh. Oke, lagi nih, Jakarta. Jadi kamu mana? Saudi Arabia misalnya nih, bisa nggak? Nah, ini error kan? Karena impossible kita jalanin by car or by motorcycle. Nih, dia keluar error nih. API status 400. Ini kalau kita akses di sini, errornya seperti ini. Connection between location not found. Nah, tidak ada, dia tidak menemukan koneksi ya di antara kedua tersebut. Nih, ada message-nya nih, detailnya gini. No exception seperti itu. Oke. Tinggal kita buat apa namanya tuh error handlingnya seperti itu ya kan. Nah ini kita baru ini gini doang nih 100. Terus sekarang kita fetching API routing. Error handling udah jadi, tinggal kita pengen nampilin apa sih pesan error yang ditampilkan gitu ya kan. Bisa kita buat gini, if not, oke. Tambah lagi di sini if message if message in routing JSON, kita tampil nih print error message routing JSON masih seperti itu. Break. Oke, kita selain lagi dari Jakarta kita ke Saudi Arabia. Oh sorry. Nah ini error kan. Tadi kesalahan ketika fetch API routing. Nah ini connection between location not found. Itu keluar error yang muncul. Seperti itu. Nih. Terus bisa kita lanjutin ini, selain routing kita juga bisa kasih tahu nih moda transportasinya kita pakai apa. Ini mana tadi? Nah, add more modes for transportation. With free access to Grabhopper, you have a few different modes transported to choose from. The default method is car. Nah, nih, jadi selama kita running ini petunjuk arah ini sebenarnya akses menggunakan kendaraan mobil ya kan. Berhubung kita negara Indonesia mostly using motorcycle, ya khawatir dong kita ngikutin ini malah masuk jalan tol yang mana motor nggak bisa masuk ya kan, seperti itu. Oke. Nah, kita buat interaktif lagi aplikasi kita biar menarik oleh user dan menarik digunakan juga seperti itu. Kita buat asal kamu dari mana, tujuan kamu mau kemana, kita buat lagi sini. Buat ini variabel kendaraan, input. Pilih kendaraan. Sebelum itu kita kasih pilihan dulu nih. Ada pilihan apa aja? Print. Kalau dia ngetik satu kendaraan ini 0 sampai 2 dan 0 aja.
Kalau angka 0 itu untuk apa namanya itu, 0 itu untuk mobil, nah ini aja nih, 0 itu untuk mobil, 1 itu untuk sepeda. Nah ini bisa pakai sepeda. Atau kedua, nomor 2 itu adalah bisa pakai ini foot atau jalan kaki. Nah, jalan kaki seperti itu. Buat error handling juga, bentar, ini juga buat ini dulu, validasi perintah exit. If kendaraan sama dengan Q, kita tadi disuruh exit. Oke, nah ini jangan, kita buat ini aja nih biar lebih mudah nih. Buat ini dulu, kita buat pilihan kendaraannya dulu ya. Oke. Pilihan kendaraan, ada car, ada bike, ada food. Kendaraan. Nah ini kita cek nih, valid nggak nih pilihan kita nih, adalah ke 0, 1, dan 2. Cek if pilihan kendaraan di dalam kendaraan ini sangat testing aja dulu nih. Pilihan tidak valid, contoh. Save. Jakarta, Tangerang, pilihan kendaraan misalnya 3 nih, kan nggak valid tuh. Oke. Teacher. Jakarta, Tangerang, nomor 3. List out of range. Oke. Ya, kita ikutin aja nih. Oke. Jadi car, bike, food. Buat gini aja nih. Oke. Oh ya, buat gini. Pakai else if. Elif jika pilihan kita tadi ada di dalam apa kendaraan kita tadi ada dalam pilihan kendaraannya, kendaraan input. Oke, jadi kendaraannya ialah kendaraan yang diinput tadi. Else jika nggak ada, pilih default kendaraan sebagai mobil. Nih misalnya usernya iseng tadi ya kan, print kasih pesan error aja, warning aja nih,
Pilihan kendaraan tidak valid. Kendaraan mobil dipilih secara default. Nah, gitu. Nah nih, kita tambah juga deskripsinya di atas ini, di judulnya tadi ya kan, ya, judul aplikasi kita gitu. Nah, ini. Petunjuk arah dari asal menuju tujuan. Tambah lagi, menggunakan ini karena bahasa Inggris kan car, bike atau ini kan gak asik ya kan, kita campur aja nih. Kendaraan bahasa Indonesia gitu, Indonesia. Kendaraan sama dengan car, maka kendaraan bahasa Indonesia itu adalah mobil. Else if kendaraan sama dengan bike, maka kendaraan itu adalah sepeda. Sepeda ini loh, bike, sepeda. Kalau foot, jalan kaki. Karena tadi kalau nggak ada kan defaultnya ke mobil ya kan, kita buat DL saja. Kendaraan Indonesia, mobil, seperti itu. Menggunakan kendaraan Indonesia, mobil, seperti itu. Oke. Nanti kendaraan tambah dari mana nih ya? Bike. Oh ini ditambah vehicle, ditambah query baru di sini dengan key-nya namanya vehicle. Vehicle itu ada di sini, tambah di sini. Vehicle sama dengan kendaraan. Ah, seperti itu. Oke. Ya, bismillah, testing. Jalan. Nah, nih. Asal kalian Jakarta, tujuan kamu kemana? Ke Tangerang. Pilih kendaraan. Sepeda misalnya nih. Error, asik. Oh ya, tadi ubah namanya tadi. If kendaraan input, guys. Nah. Dari mana? Jakarta, Tangerang, dengan sepeda. Oh, alifnya. Sorry. Pilihan kendaraan. Jakarta, Tangerang, sepeda. Nah, ini kan. Nah, ini dia memberikan instruksi perjalanan dengan menggunakan sepeda tadi, dengan menggunakan sepeda seperti itu. Nah kan tadi durasinya kalau pakai mobil tadi cuman nggak sampai sejam ya kan, kalau nggak salah cuma 20 menit ya. Kalau kita pakai sepeda lebih lambat dikit, jadinya sepedaannya butuh 2 jam seperti itu. Nah ini juga di vehicle bike point ini ya. Oke, selesai. Baik, kurang lebih seperti itu, mempraktekkan API, mengimplementasikan API ke dalam suatu aplikasi yang menggunakan Python. Nah, API ini nggak hanya sebatas di Python aja. Misal nih, teman-teman mau buat aplikasi petunjuk arah juga, tapi buatnya bukan pakai Python, pakai mobile apps misalnya, pakai Flutter atau pakai website, pakai React.js. Bisa kurang lebih implementasinya seperti ini. Yang penting URL-nya benar, terus cara mengolah data JSON yang tadi juga benar, yang banyak gini ya kan, dan juga
error handling mesti benar juga. Nah, untuk informasi lebih lanjut untuk tentang Grasshopper ini bisa juga kita baca di sini. Banyak nih overview, API documentation. Nah, ini kalau mau informasi lebih jelas tentang Grasshopper. Tapi tadi mempraktek API tadi menggunakan Python kurang lebih seperti tadi. Nanti insya Allah ketiga program ini bakal saya upload ke Git. Mungkin ada yang ingin clone atau mau coba running, bisa cek di Git nanti. Ya, baik. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.